Oke, baik, kita akan lanjut pada diskusi masalah terkait dengan optimasi pada sistem antrian. Nah, pada contoh kali ini kita akan melihat suatu kasus dengan variabel keputusannya bukan penentuan lagi mesin, tetapi di sini penentuan laju pelayanan optimalnya atau nilai mu-nya. Baik, di sini kita lihat dulu dari sisi konteks masalah secara utuh. Misal di sini ada suatu perusahaan yang sedang mempertimbangkan untuk membeli sebuah mesin. Nah, di sini ternyata mesinnya dia bisa diubah laju produksinya. Nah, sehingga di sini perusahaan ingin menentukan laju produksi yang optimal, di mana di sini kita memiliki laju produksi optimalnya dalam bentuk unit per jam. Nah, di sini mesinnya dia dipesan ke vendor. Nah, vendornya akan memastikan nih berapa laju produksinya sesuai dengan permintaan dari si perusahaannya. Nah, sekarang perusahaan mengetahui bahwa biaya produksi per peningkatan lajunya diestimasi sekitar 2.000. Jadi untuk meningkatkan 1 unit produksi, dia harus membayar 2.000. Nah, di sini ternyata perusahaan juga sudah memiliki suatu data bahwa jumlah pekerjaan per jam yang datangnya diasumsikan berdistribusi Poisson dengan rata-rata pekerjaan 5 pekerjaan per jam, di mana untuk setiap pekerjaan jumlah unit yang harus diproduksi adalah 1.000 unit. Jadi lambdanya 5 pekerjaan per jam dan jumlah unit yang diproduksi rata-rata per pekerjaan adalah 1.000 unit. Nah, di sini sekali lagi saya garis bawahi kalian harus melihat bagaimana laju produksi dan laju kedatangan itu memiliki unit yang berbeda. Pada konteks ini, laju produksi bisa kita ekivalenkan dengan laju pelayanan. Oke, baik. Di sini kita juga memiliki informasi bahwa pelanggan perusahaan menetapkan penalti akibat pekerjaan menunggu dalam sistem sebesar 1 juta per pekerjaan per jam, dengan asumsi bahwa waktu produksi adalah berdistribusi eksponensial. Oke, baik. Dari kasus ini, kita akan mulai memecahkan masalah optimasinya, yaitu perusahaan ingin menentukan laju produksi optimal. Sekali lagi, keputusan dari masalah ini adalah optimasi laju pelayanan. Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa variabel keputusannya adalah berapa mu, yaitu laju pelayanan optimum. Atau dalam kasus ini kita mengetahui dengan laju produksi ya. Nah, untuk bisa memutuskan berapa laju pelayanan yang optimum, kita memiliki ukuran kinerja. Kinerja dari sistem, yang mana ukuran kinerja dari sistem, kita menilai sistem ini tuh baik atau buruk, atau kita menilai sistem ini tuh memiliki ukuran kinerja yang optimum saat dia memiliki ekspektasi total yang minimum. Dengan demikian, kita memiliki fungsi tujuan untuk meminimasi total biaya, yang mana total biaya ini kita lambangkan dengan TC. Oke, baik. Nah, di sini total biaya seperti apa yang sudah kita diskusikan pada kasus sebelumnya merupakan komponen dari waktu pelayanan atau service cost ditambah dengan penalti waktu tunggu atau ekspektasi waktu penunggu per jam, yaitu waiting cost. Baik, sekarang kita akan mulai melakukan dekomposisi biaya untuk masing-masing service cost dan waiting cost. Di sini kita mengetahui bahwa service cost ini merupakan biaya service atau biaya bagaimana kita ingin meningkatkan laju pelayanan dengan meningkatkan laju produksinya berapa. Nah, misal biaya produksi
produksi untuk tiap laju per jam, untuk tiap laju produksi per jam. Nah, di sini yang dimaksud dengan biaya produksi untuk setiap laju produksi per jam adalah berapa biaya yang diperlukan untuk meningkatkan si nilai mu-nya tadi yang diminta perusahaan ke vendor. Misalnya di sini biaya produksi setiap laju produksi per jam kita notasikan dengan C mu, jadi di sini cost untuk meningkatkan si mu. Maka ekspektasi biaya pelayanan per jam atau SC di sini adalah C mu dikali dengan mu-nya itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita ingin menentukan mu-nya berapa, nanti kita akan mengalihkan dengan biaya untuk membuat atau meningkatkan si nilai mu-nya itu sendiri. Dengan demikian kita akan mendapatkan si service cost. Dan kemudian untuk waiting cost di sini, oke, misal kita memiliki biaya menunggu per jamnya itu dinyatakan dengan CW atau di sini adalah biaya menunggu per jam. Maka di sini ekspektasi jumlah pekerjaan dalam sistem kita akan notasikan dengan LS. Nah, ini ekspektasi jumlah pekerjaan dalam sistem. Yang mana ini menjadi dasar kita akan mengenakan nilai penalti untuk waiting cost-nya itu sendiri. Dengan demikian, di sini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa ekspektasi biaya menunggu per jam atau WC adalah cost dari waiting time, yaitu biaya menunggu per jam, dikalikan dengan ekspektasi jumlah pekerjaan dalam sistem. Oke? Nah, kemudian di sini karena kita mengetahui tadi dia si mesinnya itu hanya satu, dan juga kita memiliki tadi beberapa asumsi-asumsi, yaitu kedatangannya berdistribusi, tadi ada Poisson dan juga untuk ini ya, atau untuk lajunya, laju produksinya adalah berdistribusi eksponensial, maka di sini kita memiliki satu model antrian yaitu MM1 dan tadi dikatakan first come first serve dan kita ketahui tidak ada satu keterangan terkait dengan kapasitas sistem dan asal dari populasi, maka bisa kita nyatakan MM1 first come first serve tahingga dan tahingga. Maka di sini jumlah pekerjaan yang ada dalam antrian atau nilai LS adalah lambda dibagi dengan mu dikurangi lambda, karena di sini nilai LS-nya kita dapatkan, sorry, ini lambda dari persamaan atau formula untuk model MM1. Nah, dari sini, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa untuk total cost atau biaya total adalah sama dengan C mu dikali mu ditambah C waiting time dikali dengan LS yang sudah kita jabarkan menjadi lambda mu dikurangi lambda. Baik, sampai sini sekarang kita memiliki satu persamaan nilai total cost. Oke, sekarang kita akan masuk ke proses pemecahan masalah. Nah, di sini kita bisa mengetahui adalah yang pertama rata laju produksi, yang kita lambangkan dengan mu adalah suatu variabel yang kontinu. Oke. Nah, dengan satu sifat variabel yang kontinu ini, laju produksi yang optimal, nah di sini laju produksi yang optimal, tentunya bisa kita tentukan dengan metode optimisasi kalkulus. Oke. Yaitu dengan cara apa? Ya tadi kita memiliki persamaan TC sama dengan C mu dikali mu dikurangi CW dikalikan dengan tadi LS-nya. Optimasi kalkulus seperti apa? Ya tadi saat kita ingin mencari nilai optimum, kita turunkan. Jadi kita melakukan penurunan pertama terhadap nilai si TC ini.
Dengan demikian kita memiliki nilai DTC dibagi dengan D mu. Di sini kita turunkan terhadap mu karena kita ingin mengoptimalisasi nilai mu-nya, maka di sini C mu dikali mu diturunkan menjadi C mu. Di sini C waiting time dikali dengan lambda per mu dikali lambda diturunkan menjadi CW dikali dengan lambda dibagi mu dikurangi lambda kuadrat. Nah, dengan demikian saat kita ingin mencari nilai mu yang optimum, caranya adalah nilai turunan ini menjadi sama dengan 0. Maka di sini C mu dikurangi dengan CW dikali lambda per mu min lambda kuadrat sama dengan 0. Maka di sini kita bisa melakukan operasi matematis sehingga persamaannya memiliki kesimpulan mu sama dengan lambda ditambah akar dari cos waiting time dikali lambda dibagi dengan cos dari mu itu sendiri. Oke, nah inilah persamaan yang akan mengoptimumkan nilai si laju produksi. Oke, sampai sini kita sudah mendapatkan persamaan yang kedua. Nah, sehingga terakhir bisa kita langsung masukkan untuk masing-masing nilai lambda, nilai C waiting time, dan juga nilai C dari mu. Tapi jangan lupa tadi kita memiliki satu masalah, yaitu masalahnya terkait dengan unit dari masing-masing lambda dan mu. Maka dari itu, untuk selanjutnya, kita pastikan dulu bahwa tadi yang pertama, rata laju produksi, kita awalnya dinyatakan dalam unit per jam, kan? Nah, jika dinyatakan dalam satuan pekerjaan per jam, nah, tadi kita ingin ubah rata laju produksinya menjadi pekerjaan per jam, maka tadi kita harus ekivalensikan. Tadi unit rata laju produksinya. Awalnya kita memiliki, lihat di sini, kita kembali ke soal saja, kita memiliki, nah, tiap pekerjaan jumlah unit yang harus diproduksi adalah 1.000. Nah, ini kan 1.000 unit per jam. Maka di sini kita memiliki 1.000 unit per jam. Nah, saat kita akan jadikan pekerjaan per jam, berarti 1 per 1.000 berarti pekerjaan per jam. Nah, kemudian tadi yang kedua, kita harus pastikan juga unit dari biaya produksinya. Tadi kita memiliki biaya produksi diestimasi sebesar berapa? Ini ada rupiahnya tuh 2.000. Nah, kita lihat lagi di sini kalau nah, betul. Di sini kita lihat nilainya adalah 2.000. Jadi biaya produksi peningkatan laju produksinya itu adalah 2.000. Jadi untuk meningkatkan si laju pelayanan atau laju produksinya, kita memiliki biayanya sebesar 2.000. Baik, nah sekarang, maka saat kita tadi memiliki nilai lambdanya adalah 5 pekerjaan per jam, maka yang akan kita cari untuk biaya produksinya, kita ekivalensikan menjadi biaya produksi per jam, yang mana di sini 2.000-nya per unit, maka di sini biaya produksinya kita ekivalensikan menjadi pekerjaan per jam. Maka di sini 2.000 kita kalikan, kita bagi dengan ini 1/1000, karena di sini kan 1/1000 pekerjaan per jam, 2.000-nya adalah 2.000, si biaya produksinya 2.000 per unit tadi. Maka di sini kita bagi, maka nilainya 2.000 dibagi 0,001, maka kita dapatkan biaya produksinya menjadi 2 juta rupiah per pekerjaan per jam. Nah, dari sini baru semuanya kita sudah mendapatkan unit yang ekivalen. Yang mana tadi untuk kita mencari nilai mu yang optimumnya,
kita mendapatkan persamaan sama dengan ini, mu sama dengan lambda ditambah akar dari cos waiting time lambda per cm. Berarti di sini kita masukkan saja mu sama dengan lambda ditambah akar dari lambda dibagi dengan c mu. Maka di sini tadi lambdanya udah 5 pekerjaan per jam, kita masukkan 5. Oke. Kemudian ditambah dari cost dari waiting time-nya di sini. Tadi kita sudah mendapatkan dari soal biaya penaltinya adalah 1 juta. Oke, kita bagi. Sorry, kita akarkan. Dikali dengan tadi lambdanya itu 5 lagi. Dibagi dengan, nah ini, cost mu-nya adalah sebesar tadi untuk C mu-nya 2 juta rupiah. Berarti kita masukkan 2 juta rupiah. Sehingga di sini kita mendapatkan nilai mu-nya, kalian kalikan 5 juta, jadi 5 juta, 5 juta, kemudian kita bagi 2 juta, berarti hasil 5 per 2 ditambah 5. Berarti di sini sekitar 6,581. Jadi kita memiliki mu sebesar 6,581 pekerjaan per jam. Maka saat kita nanti akan mendapatkan berapa rata laju produksi, karena di awalnya kita memiliki laju produksinya unit per jam, yang mana yang akan kita berikan ke vendor, maka kesimpulannya dalam satuan unit per jamnya, jadi mu sama dengan 6,581 dikali 1000. Jangan lupa, jadi 6581 unit per jam. Sehingga, nah, nilai mu yang mengoptimumkan tingkat pelayanan dari si sistem, yang mana tadi kita ukuran kinerjanya adalah minimasi total cost, adalah sebesar 6.581 unit per jam. Jadi, nilai inilah yang nanti harus diberikan kepada vendor untuk dibuat mesinnya dengan spesifikasi seperti ini. Baik, sekian untuk penjelasan masalah dari si optimasi sistem antrian. Silahkan kalian coba lagi untuk bisa memahami sekali lagi step by step-nya dari mulai model konseptualnya sehingga tadi pemecahannya seperti apa. Jangan lupa karena ini masalah optimasi, kalian harus jelas mendefinisikan variabel keputusannya apa, seperti yang tadi sudah kita jelaskan, ukuran kinerjanya apa, agar kalian tahu apa yang akan kalian minimasi, dan juga pemecahannya seperti apa. Karena tadi kita ingin membuat nilai rata laju produksinya menjadi suatu nilai yang optimum. Maka di sini akan memudahkan kalian untuk menemukan berapa nilainya dengan cara pendekatan kalkulus. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat belajar kembali.